Kondisi kelas menengah hingga bawah di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dari tahun 2019 hingga 2024. Jutaan orang Indonesia jatuh miskin hanya dalam 5 tahun terakhir. Tahun 2024 ini kelas menengah turun drastis dan semakin miskin. Dan itu bisa terjadi karena harga bahan pokok yang naik sementara pendapatan masyarakat segitu-segitu saja. Hai semuanya, kali ini kita akan bahas topik yang sangat relevan dengan keadaan ekonomi sekarang. Banyak dari kita mungkin dengar berita tentang deflasi yang terjadi di negara kita. Di saat ini, bahkan kelas menengah yang biasanya punya daya beli stabil, mulai merasakan dampak dari situasi ekonomi ini. Pengeluaran harian terasa makin berat dan makin banyak yang merasakan tekanan keuangan. Jadi, penting banget buat kita tahu cara mengelola keuangan dengan bijak. Apa itu deflasi, penyebab, dan akibatnya? Apa itu deflasi? Deflasi adalah kondisi di mana harga-harga barang dan jasa cenderung turun dalam jangka waktu tertentu. Beda ya sama inflasi yang bikin harga naik. Di masa deflasi, harga bisa turun karena daya beli masyarakat berkurang. Dari mana duitnya? Orang-orang jadi lebih irit dan gak banyak belanja, yang akhirnya membuat ekonomi melambat. Kenapa deflasi bisa terjadi? Deflasi bisa terjadi karena banyak hal. Salah satunya adalah penurunan permintaan secara besar-besaran. Misalnya, saat orang merasa nggak punya uang cukup atau merasa situasi ekonomi nggak pasti, mereka akan cenderung menunda belanja. Akibatnya, barang-barang nggak laku dan harga pun mulai turun agar produk tetap terjual. Dampak deflasi terhadap masyarakat, khususnya kelas menengah. Di masa deflasi, banyak orang yang tadinya tergolong kelas menengah jadi mengalami penurunan ekonomi karena perusahaan melakukan penghematan PHK atau pengurangan gaji. Ini bisa bikin kelas menengah yang sebelumnya stabil jadi lebih rentan terhadap masalah keuangan. Kalau deflasi terus berlanjut, perusahaan bisa mengalami kesulitan finansial, angka pengangguran naik, dan daya beli masyarakat terus turun. Ini yang bikin banyak orang jadi lebih hati-hati dalam mengelola uang, karena nggak ada yang tahu situasi ini akan berlangsung berapa lama. Mengelola keuangan di tengah deflasi, langkah bijak untuk Gen Z. Di tengah situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian ini, mengelola keuangan jadi lebih penting dari sebelumnya. Kita perlu berhati-hati dengan pengeluaran dan mulai merencanakan keuangan dengan cermat. Buat anggaran bulanan yang ketat. Cara melakukannya, mulai buat anggaran dengan mempertimbangkan pengeluaran yang benar-benar penting. Fokuskan pada kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, dan kebutuhan rumah tangga. Cobalah hindari pengeluaran yang bisa ditunda. Tips deflasi. Kalau biasanya kamu punya anggaran hiburan yang cukup besar, coba kurangi sedikit demi sedikit. Mungkin nggak nyaman di awal, tapi ini akan bantu kamu mempertahankan kondisi keuangan di tengah ketidakpastian. Tingkatkan dana darurat. Pentingnya dana darurat di masa deflasi. Dengan situasi yang nggak pasti, penting banget punya dana darurat. Ini buat berjaga-jaga kalau ada pengeluaran mendadak atau kondisi mendesak. Misalnya ada potensi gaji dipotong atau harga barang tiba-tiba naik. Jadi, cobalah sisihkan sebagian dari penghasilanmu untuk dana darurat. Targetkan punya 3-6 bulan pengeluaran sebagai dana darurat. Tapi kalau bisa lebih, itu akan lebih baik. Anggap ini sebagai tameng di tengah ekonomi yang nggak stabil. Hindari hutang konsumtif. Kenapa hutang konsumtif harus dihindari? Di masa seperti ini, hindari berutang untuk barang-barang yang sifatnya konsumtif atau yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan. Utang hanya bikin tekanan finansial tambah besar, apalagi kalau penghasilan nggak stabil. Saya butuh duit 1 triliun! Tips cerdas, kalau kamu butuh barang tertentu, usahakan tabung dulu daripada pakai utang atau pay later. Ini bakal bantu kamu menghindari beban tambahan di kemudian hari. Berinvestasi secara aman. Pilihan investasi yang aman di masa ketidakpastian. Bagi yang punya modal lebih, investasi tetap penting, tapi pilih yang relatif aman. Misalnya, investasi di reksadana pasar uang atau emas.
Jangan terlalu tergiur investasi dengan return tinggi tanpa perhitungan matang. Ingat, jangan semua uang diinvestasikan, pastikan kamu tetap punya dana yang liquid atau bisa dicairkan kapan saja kalau butuh. Menghindari pengeluaran impulsif dan tetap realistis dengan lifestyle. Prioritaskan kebutuhan bukan keinginan. Di masa ekonomi deflasi, prioritaskan kebutuhan pokok. Kalau biasanya sering makan di luar atau beli barang-barang tanpa berpikir panjang, sekarang waktunya buat berhemat. Fokuskan ke pengeluaran yang bikin hidup kamu tetap stabil. Tips tambahan. Buat daftar kebutuhan dan keinginan. Pisahkan yang penting dari yang sekadar nggak tahan godaan. Dengan cara ini, kamu lebih mudah menentukan mana yang layak dibeli dan mana yang bisa ditunda. Tahan diri dari tren. Efek sosial media sering bikin kita terjebak FOMO, fear of missing out. Apalagi saat lihat orang lain tetap belanja atau liburan. Ingat, kondisi keuangan orang beda-beda. Jangan terpengaruh sama tren yang belum tentu cocok sama kondisi kamu. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Fokus aja sama keuangan dan kebutuhan kamu sendiri. Ini akan bantu kamu mengurangi tekanan buat ikut-ikutan gaya hidup yang mungkin nggak sesuai dengan kemampuan finansial. Catat pengeluaran harian dan pantau keuangan. Kenapa ini penting? Dengan mencatat pengeluaran, kamu bisa lebih tahu kemana perginya uang setiap hari. Kadang, pengeluaran kecil-kecil yang nggak tercatat bisa bikin keuangan jadi boros. Cara mudah melakukannya, gunakan aplikasi pencatatan atau sekadar notes di ponsel buat mencatat semua pengeluaran, dari yang besar sampai yang kecil. Nanti di akhir bulan, kamu bisa lihat pola pengeluaran kamu dan evaluasi mana yang bisa dihemat. Mengelola keuangan di masa ekonomi yang nggak pasti seperti sekarang mungkin bukan hal mudah, tapi penting buat menjaga stabilitas finansial kamu di masa depan. Mulai dari anggaran, tabungan, sampai investasi yang bijak, semua ini adalah langkah kecil yang bisa bikin kamu lebih siap menghadapi kondisi ekonomi yang nggak menentu. Yuk, mulai bijak kelola keuangan dari sekarang. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, dengan banyaknya kelas menengah yang jatuh miskin, deflasi menjadi ancaman nyata. Biar nggak keteteran, yuk mulai kelola keuangan kamu lebih bijak. Di video ini kita bahas mulai dari tips anggaran, cara menabung, sampai strategi untuk bertahan di masa deflasi. Jangan lupa cek tips lengkapnya dan subscribe buat video keuangan lainnya.